guru itu supaya sampai masuk dalam hati si murid, maka murid itu punya zikir itu luar biasa. Jadi kata Guru Haidar begitu. Kalau murid itu punya, murid itu robitohnya bagus, bahasa kita robitoh. Tapi saya menyebutnya menghadirkan. Kalau sampai guru sudah merasuk ke dalam, luar biasa. Tidak usah sampai 12 jam kita ingat pada guru. 1 jam saja bisa ingat pada guru itu luar biasa. Tahu itu Pak. Kemudian ar-rabi'u ayyara istimdaduhu min syaihi wa istimdaduhu minan nabi. Yang keempat, syarat zikir itu bahwasanya murid itu meyakini istimdad itu datangnya dari guru, dan guru itu memperoleh dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-khamisu al-julusu ala makanin thahir. Syarat zikir yang kelima itu duduk di atas tempat yang suci. As-sadisu yang keenam katibu idrisi dzikrih birraihati thayyibah. Yang keenam adalah wanginya tempat majelis zikir itu dengan aroma yang wangi. Jadi harus ada wangian. Kalau kita memakai buhur, jadi buhur tadi ada dibakar kan? Ada ya? Oh ya, ada dibakar. Mengapa harus harum? Li'anna majalis dzikri la takhlu anil malaikati wa an mu'minil jinni. Karena sesungguhnya majelis zikir itu tidak akan sepi dari malaikat dan dari jin-jin mukmin. Jadi jin mukmin Pak. Jadi kalau kita baca Al-Quran malam-malam, maka malaikat itu berkerubung di tempat itu. Jin-jin mukmin juga berkerubung. Malaikat itu tak pandai baca Quran, tak pandai. Malaikat itu tak pandai baca Quran, maka berkerubung. Kalau ada orang berzikir dia berkerubung. Ashabi'u lubsul libasit thayyibi jallan wa raihatan. Jadi pakaian dipakai itu ya wangi, kemudian hilal wa raihatan, halal dan baunya bagus. Kemudian as-saminu ayyukhayyala hiyala syaihi baina ainihi wa hada indahu akidul adab. Yang kedelapan, syarat berzikir itu hendaklah murid itu berhayal rupa gurunya itu di antara kedua matanya. Jadi guru letakkan di sini, bisa? Kira-kira bisa? Kalau tadi kan di hati ya. Manfaatnya bagaimana? Susah diomongkan. Jadi susah diomongkan. Guru letakkan sesuatu. Bisa enggak? Kita lihat foto ini. Yang dilihat cuma dia saja, bisa. Dalam hati. Sini, kalau dari sini itu dahsyat. Jadi kalau di sini belum. Tapi kalau di sini itu dahsyat murid. Jadi katakan maka harus berkhayal. Jadi berkhayal gurunya itu berada di di antara kedua matanya. Wa hada idhum aqidul adab. Model seperti ini, syarat ini adalah lebih kukuhnya tata krama. Kemudian atasi wasidku wa istiwa sirri wal alaniyah. Yang kesembilan itu harus jujur. Maksudnya bagaimana? Adalah sama antara sir dengan aliyah. Jadi antara yang dalam dengan luar itu sama. Wa huwa kasayfi. Dzikir itu seperti pedang. Ma wudi'a ala syai'in illa qata'ahu. Pedang itu tidaklah diletakkan kepada sesuatu melainkan bisa memotongnya. Maka kalau kita la ilaha illallah, dalam hati itu ngomong tidak ada Tuhan selain Allah. Di sini di hati di alam khayali itu menghadirkan rupa Allah. Kemudian la ilaha illallah, kata Allah illallah itu pukulkan ke hati sebelah kiri. Jadi kalau caranya, kalau rotik dari kita ini tahan, jadi tahan, kemudian napas itu letakkan di perut. Jadi dua, berarti satu kali napas. La ilaha illallah. Jadi pukulkan ke hati. Harus kuat karena tak bakal berbekas kalau tak kuat. Kita ini kan namanya masih mubtadiin, masih pemula. Pemula itu butuh kuat namanya. Kalau tak kuat ya susah. Nah, kalau baca basmalah itu jangan sampai, kalau bisa disambung gitu.
Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Jangan bernapas itu. Tadi malam sudah saya jelaskan malam Senin. Dan bernapas lah ya. Maka Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bismillah dengan alhamdulillah itu jangan bernapas. Kalau tak bernapas banyak fungsinya. Yang pertama, maka di sini disebutkan jadi kalau Fatihah gitu, kalau Fatihah wa anna man waswala al-basmalah bilhamdillahi rabbil alamin fi nafsin wahidah min ghairi qat'in. Jadi katakan sesungguhnya orang yang menyambung basmalah dengan alhamdulillah fi nafsin wahidin dalam satu nafas min ghairi qat'in tanpa putus. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu kan tak putus nih. Yaqulul haqqu, Allah berfirman begini, isyhadu anni qad ghafartu lahu. Kata Allah, saksikanlah oleh kalian. Kalian itu siapa? Malaikat. Inni qad ghafartu lahu, sesungguhnya aku mengampuni dia. Udah. Itu fadilahnya satu. Yang kedua, wa qabiltu minhul hasanat, dan aku terima darinya kebagusan-kebagusan. Kemudian yang ketiga, wa tajawaztu anhu sayyi'at, aku ampuni darinya dosa-dosa. Wala ahriqu lisanahu finnar, kata Allah, dan aku tidak akan membakar lisannya di dalam api neraka. Selanjutnya, wa ujiruhu min azabil qabri, dan aku selamatkan dia dari siksa kubur. Wa min azabin nar, dan dari siksa api neraka. Wa azabil kiamati, dan siksa kiamat. Wal faza'il akbari, dan kekagetan yang besar. Wa yalqani qabla al-anbiya wal awliya ajma'in, dan ia menjumpai aku sebelum para nabi dan para wali seluruhnya. Bismillah, alhamdulillah. Bisa Pak ya? Kalau kemarin kan saya bisa sebutkan, cuman jangan napas satu kali napas. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Amalkan Pak. Jadi besok apa-apa udah diampuni masuk surga, nanti ditanya oleh malaikat, kau dapat dari mana? Bapak-bapak masuk surga semuanya, saya pokoknya ke neraka. Ya, dalam kitab Tadbirul Qabil kan disebutkan saat orang diputuskan masuk surga semuanya bejibun pergi ke surga semua, ada pintu toh. Saat pintu dibuka rebutan, tahan dan malaikat. Satu ditanya, kau dapat dari mana? Amal apa yang kau meyakini kau masuk surga? Amal apa yang menjadikanmu masuk surga? Saya mengamalkan Bismillah walhamdulillah. Tanya kata malaikat, kau dapat dari mana? Ngaji malam Selasa. Siapa yang ngajar? Saiful. Tar lo, jaga adab, ya jangan kurang ajar. Panggil lo Saiful.